Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusirlah. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang jadi selamat. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulainya, kita berdoa dahulu. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati supaya firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami dan nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 28 September 2023 yang berjudul Kita adalah penerima dan pemberi kasih karunia. Sewaktu Anda membaca Efesus 5, renungkanlah bagaimana Paulus meminta kita untuk menghidupkan Injil di dalam hubungan kita dengan orang lain. Manakah dari nasihatnya yang sangat berarti bagi Anda? Jika Anda membaca Efesus 5 pada bagian awal, Anda mungkin kehilangan kekuatan penuh dari tema penting. Jadi mulailah dengan Efesus 4 ayat 32, di mana Paulus mengatakan kepada orang-orang Efesus untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana orang percaya, kita dipanggil untuk memberikan contoh dari perilaku kita terhadap orang lain, tentang pengampunan dan kasih karunia Allah terhadap kita. Kita harus meniru Tuhan. Bandingkan Matius 5 ayat 43 sampai 48. Paulus membandingkan gaya hidup meniru kasih Allah ini dengan gaya hidup orang-orang kafir. Alih-alih menghargai orang lain sebagai saudara laki-laki atau perempuan dalam keluarga Allah, manusia terlalu sering menggunakan orang lain untuk kesenangan seksual mereka sendiri dan kemudian bermegah diri atas hal itu. Efesus 5 ayat 3 dan 4. Dia memperingatkan bahwa pendekatan seperti itu tidak mempunyai masa depan di dunia baru yang sedang Allah rencanakan. Efesus 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Sebaliknya, orang percaya harus berpaling dari kegelapan masa lalu mereka dan hidup seperti anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, meniru kasih Bapa. Sekali lagi, Paulus memperingatkan kita menjauh dari perbuatan-perbuatan kegelapan yang dilakukan di tempat-tempat tersembunyi. Efesus 5 ayat 11 dan 12. Sebaliknya, kita harus hidup dalam terang Kristus. Efesus 5 ayat 13 dan 14. Alih-alih menyia-nyiakan hidup kita dalam kemabukan, kita akan menebus waktu dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas kasih-Nya. Lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Paulus memperluas temanya tentang meniru kasih Allah saat ia menasihati suami dan istri Kristen. Kasih Kristus yang mengorbankan diri bagi gereja menjadi teladan bagi suami-suami Kristen. Efesus 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Sementara kesetiaan gereja kepada Kristus menjadi teladan bagi istri-istri Kristen. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Daripada menggunakan karunia seksualitas manusia dengan cara yang tidak sopan dan egois, suami dan istri Kristen berfokus untuk saling menghargai satu sama lain, menjadi satu daging. Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Jadilah peniru Allah seperti anak-anak kekasih. Efesus 5 ayat yang pertama.
Dengan kasih karunia Allah, Anda dipanggil hari ini untuk menghidupkan nasihat itu dalam hubungan Anda dengan orang lain. Bagaimanakah Efesus 5 ayat 2 yang memberitahu kita untuk berjalan dalam kasih, membantu kita memahami apa yang Paulus maksudkan dalam tentang menjadi penurut-penurut Allah. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kekasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati firman yang sudah kami dengarkan ini, bisa membuat kami lebih dekat pada-Mu Tuhan, dan supaya kami bisa menjauhi diri kami dari hal-hal yang negatif, dan kami lebih sering melakukan hal-hal baik. Berkati juga pemirsa yang sudah mendengarkan, berkati dalam kehidupannya dan kerohaniannya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin.